Oke teman-teman, sorry ya tadi keputus. Oke, Kak Debbie, sorry tadi keputus karena pause buffering terus, jadi aku end dulu. Sekarang kita mulai lagi. Oke, aku invite ya. Oke. So, waiting tuh Kak Debbie. Oke, Kak Debbie, udah gabung lagi ya. So, kita refresh lagi sebentar lah ya Kak Debbie ya, sambil nungguin teman-teman join ya, santai ya. Jadi malam ini kita kan bakal ngomongin tentang perilaku ghosting. Nah, ghosting yang dari kata dasarnya ghost gitu kan. Nanti kita bakal bahas apa sih yang bikin seseorang itu ngelakuin perilaku ghosting gitu kan. Perilaku ghosting sendiri itu apa, terus kemudian bisa terjadi sama siapa aja, dan gimana caranya untuk kita menghindari si ghoster-ghoster. Itu kan yang terpenting ya, Kak Depi ya. Bener, Kak. Gimana caranya supaya kita nggak dighostingin orang gitu. Oke. Nah, Kak Devi, sebelum kita mulai, pernah nggak punya pengalaman ada temen, saudara, atau keluarga mungkin yang pernah dighostingin apa ya, gebetannya atau siapanya gitu? Ada nggak? Banyak sih Kak kayaknya ya Kak. Mhm. Bukan cuma hubungan teman-teman aku doang deh. Anak-anak muda sekarang yang rata-rata kejebak friend zone itu pasti ngerasanya kayak di-ghostingin gitu loh Kak. Oke. Ngerasa kayak jadi korban. Tapi kadang memang itu membingungkan ya Kak. Mhm, mhm. Jadi antara emang dianya yang kebaperan atau emang beneran jadi korban gitu loh Kak. Oke, ya, ya. Jadi ada dua faktor ya. Kita kalau mau ngelihat bisa dari si korbannya, bisa juga dari si pelakunya ya, Kak Devi ya. Nanti kita bakal bahas ya, Kak Devi ya. Oke, so teman-teman, saya refresh sekali lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan perilaku ghosting, teman-teman juga bisa baca, udah saya posting ya di postingan akun Instagram banyak Kak Rani ya, tentang perilaku ghosting itu sendiri, teman-teman bisa search nanti. Jadi emang bener ghosting itu diambil dari kata ghost gitu, ghost yang artinya hantu. Nah terus kita kan penasaran kalau apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali dengar gitu, hantu ditambah ada ing-nya belakangnya, maksudnya apa ya gitu, emangnya dianggap hantu atau gimana gitu. Tapi ternyata arti kata ghosting sendiri itu emang benar gitu. Ini bukan suatu fenomena yang baru dalam hubungan pacaran. Kalau kita ngomong dalam hubungan pacaran, meskipun bisa juga terjadi ya Kak Debbie dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan sosial gitu. Jadi artinya adalah Ya, Kak. meninggalkan seseorang tanpa ada pesan apapun secara mendadak, seperti hantu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Terus kemudian Ya, bener-bener hilang kayak ditelan bumi, bener-bener gak meninggalkan jejak gitu. Jadi anggapannya tuh kayak ghosting, jadi kayak dihantuin gitu. Perilakunya tuh udah kayak hantu. Itu yang dimaksud dengan ghosting, teman-teman. Nah, mungkin kita pernah ngalamin ya. Saya pun pernah ngalamin, dulu pernah ada temen gitu kayaknya, ini bukan dalam hal pacaran sih ya, teman gitu kan biasa. Tiba-tiba dia tuh ngilang kayak ditelan bumi gitu loh Kak Debbie. Bingung sih, teman-teman yang lain juga bingung, dia tuh kemana ya gitu. Kok sosial medianya nggak aktif, kayak menghilang semuanya. Di WA, di kontak juga nggak bisa gitu. Pokoknya tuh bener-bener kayak hilang gitu. Kayak datang tak diantar, pulang tak dijemput gitu. Istilahnya kayak gitu ya, bener-bener hilang gitu kan. Nah, tadi kan Kak Debbie juga sempat nyampein tuh, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang sudah asik dalam friendzone, terus kemudian udah kayak ya, kebaperan, kayak kegeeran gitu karena udah mulai deket, tapi kemudian si salah satunya tuh ngilang, gitu ya Kak ya? ya gitu Kak. Banyak banget nih. Dan itu kayaknya jadi problem klasik zaman sekarang ya Kak Debbie ya. Anak-anak muda gitu kan, Iya, biasa anak SMA, mahasiswa gitu, sering banget punya keluhan yang kayak gitu. Aduh Kak, udah terlanjur sayang, tapi kok dianya ngilang, nggak ada kabar ya. Atau kalaupun nggak ngilang, tiba-tiba kayak nggak ngontak sama sekali, kayak orang langsung nggak putus hubungan gitu kan, aneh banget gitu kan. Nah, sampai ada diciptakan sebuah lagu ditinggal pas lagi sayang-sayang nih gitu. Itu kayak mewakili isi hati para jombloan jomblowati ya di dunia ya. Oke, nah jadi
fenomena yang terjadi adalah setelah hubungan itu lagi deket-deketnya, lagi panas-panasnya gitu kan. Yang awalnya mungkin kita cuek aja gitu ya Kak Debi. Ah, apaan sih ngechat-ngechat, lagi di mana, udah makan belum? Tapi karena diperhatiin terus-menerus, lama-lama kitanya jadi nyaman dan akhirnya kita jadi GR gitu kan. Nah, setiap hari bertukar pesan, terus kemudian saling perhatian, terus kemudian kalau di sosmed tuh, kayaknya dia nge-like pertama kali, dia pasti yang komen pertama kali gitu kan. Sering ngajakin jalan bareng, tapi tiba-tiba si dia menghilang begitu aja tanpa ada kabar berita apapun. Jadi kayak seolah-olah kayak ditelan bumi gitu. Pokoknya tuh aneh banget gitu deh. Ngilang nggak tahu kemana gitu, yang dulunya aktif setiap setiap hari selalu ngechat setiap jam, sekarang tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu pokok apa namanya yang dimaksud dengan perilaku ghosting, Kak Depi. Mudah-mudahan teman-teman nggak pernah Oh, lagi ya ghosting itu apa sih gitu. siap, siap, paham, 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 paham. Oke. Terus, Kak Terus Kak, Depi. aku mau nanya dong, Iya, 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 gimana? kan jadi kan ada perilaku ghosting, berarti kan ada yang melakukannya dong. Yes, betul. Yang melakukan kan apa ya, ghoster gitu ya. Ya, istilahnya ghoster ya, si pelakunya yang namanya ghoster ya. Si pelakunya kan di kita sebutnya ghoster gitu. Hmm. Kenapa sih si ghoster ini ngelakuin itu gitu loh Kak? Ah, Sebenarnya alasannya apa? iya, 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 iya. Itu penting banget ya, Kak Debi. Jadi, kita kan sebagai, apa ya, orang-orang psikologi kita perlu tahu ya, seseorang tuh ngelakuin satu hal, satu perilaku, pasti ada motif yang mendasari. Kita belajarnya kan kayak gitu. Jadi, oke lah, ada orang-orang yang hobi banget ngelakuin perilaku ghosting itu sendiri gitu. Tapi kita nggak bisa ngejudge gitu aja, karena kan pasti ada alasan di balik itu ya. Nah, Kak Rani bakal ngejelasin nih, kalau secara awam, biasanya seseorang ngelakuin perilaku ghosting itu bisa jadi karena orang itu males berkonflik, Kak Debi. Gitu. Jadi, misalkan si lawan jenisnya udah mulai kebaperan atau misalkan mulai GR gitu kan, atau mereka udah pacaran gitu ya. Tapi terus kemudian si ghoster ini tuh merasa nggak nyaman dengan hubungan itu. Nah, daripada berkonflik, biasanya cowok daripada ribut, nyakitin orang, bikin pasangannya nangis, berkonflik, ya udahlah, mendingan aku ngilang gitu aja deh gitu loh. Biar nggak terlalu banyak drama-drama gitu kan. Bisa juga si ghoster ini juga cuman pingin nyoba-nyoba berhadiah untuk mendapatkan hati seseorang. Nah, ini yang perlu kita cermati. Wah, ini kalau ini mah dosa banget sih. Udah dapetin hati seseorang ditinggal pergi, kurang ajar deh emang kalau yang ini ya alasan yang kedua. Terus Ya, kemudian Terus kemudian juga ada orang yang memang hobi banget untuk memberikan harapan, lalu menghilang ketika si lawan jenisnya tuh udah ngasih respon yang positif gitu loh. Ada orang yang hobinya kayak gitu. Aduh, parah banget sih, ini psikopat ya kalau ada orang hobinya kayak gitu. Hobi itu ya Kak. hobi makan, hobi olahraga, kayak hobi ninggalin orang, kurang ajar emang. Nah, terus kemudian kalau kita mau lihat dari yang lebih apa ya, lebih dalam lagi ya Kak Debi ya, setelah saya tuh ketemu banyak orang, melakukan konseling dan lain sebagainya gitu, ternyata orang-orang yang melakukan perilaku ghosting atau si ghoster itu seringkali tuh mereka tuh berasal dari, maaf ya, keluarga yang broken home atau biasanya latar belakang yang punya banyak masalah yang cukup complicated gitu. Nah, satu contoh sederhana ya. Saya punya seorang teman gitu ya Kak Debi, gak akrab sih. Cuman beberapa waktu yang lalu dia kan komentar tentang statusku tuh di WhatsApp. Terus nggak sengaja dia cerita, Cik, aku tuh barusan putus sama pacarku gitu. Lo kenapa? Ya udah gak cocok aja dia bilang gitu. Oh, terus terus gimana? Sekarang pacarku stres banget. Ini cowok sih yang ngomong. Sekarang pacarku stres banget, Cik. Loh, kok stres kenapa? Dia habis putus sama aku, dia mau bunuh diri, dia kayak pokoknya tuh udah stres banget gitu loh. Nah, terus ya aku pingin dia tuh apa namanya konsultasi sama Cik Rani, dia bilang gitu kan. Oke, terus terus dia baru cerita tuh Kak Debi, ternyata polanya si cowok ini, si temen-temenku yang cowok ini, dia tuh setiap kali selalu kayak gitu, pacaran nggak pernah yang lama, paling lama sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan, tapi pacarnya banyak gitu kan. Nah, aku tanya,
Mas, kamu kenapa sih putus sama ini cewek? Ya aku udah males aja gitu, udah hilang feeling gitu kan. Aku kalau pacaran selalu kayak gitu, Ci, selalu aku yang mutusin gitu. Pokoknya kalau aku udah males ya udah aku ngilang aja, aku mutusin. Ah, tanda-tanda ini orang. Terus, waduh, terus setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia ngomong, maaf nih ya, bukan menyindir siapapun. Aku tuh berasal dari keluarga broken home, Ci. Dia bilang gitu. Jadi laki-laki ini ngelihat orang tuanya juga tidak harmonis gitu dalam hubungannya dan melihat perilaku ayahnya tuh juga bukan ya ibaratnya bukan ayah yang ideal gitu deh Kak Debi. Nah, jadi dari situ dia belajar bahwa ninggalin orang tuh nggak masalah daripada gue yang ditinggalin daripada gue yang tersakiti mendingan gue yang nyakitin dan dia nggak merasa berdosa sama sekali loh ketika ninggalin orang sampai sakit hati orang sampai mau bunuh diri dia nggak ngerasa gimana gimana gitu kayak mati rasa gitu. Aduh, aku bilang kamu mah Iya, parah, mas sakit kamu. Aku bilang. Tapi iya, parah-parah. maksudku adalah ternyata ghosting ini bisa terjadi, seseorang bisa jadi seorang ghoster karena masa lalu yang kurang baik gitu loh Kak Devi. Jadi banyak banget sih klien-klien yang masuk orang-orang yang dulunya di masa kecilnya tuh pernah merasakan satu kesakitan yang luar biasa akhirnya dia pegang prinsip kayak gini mendingan gue yang ninggalin daripada gue ditinggalin gitu kan jadi dalam sebuah hubungan ketika mulai merasa nggak cocok nggak nyaman bukannya menyelesaikan bukannya diomongin malah ninggalin gitu dan itu jadi satu kebiasaan pola dan lama-lama kayak dia ngerasa ya it's okay aja nggak ada masalah gitu itu yang sering terjadi jadi seorang ghoster tuh biasanya ngerasa perilakuku ini nggak kenapa-kenapa kok gitu. Nggak ngerasa itu nyakitin orang, merugikan orang. Itu kan parah banget ya. Nah ini kayaknya Parah kalau sih. kalau sudah sampai situ kayaknya sudah sampai ranah klinis ya. Butuh konsultasi lebih lanjut teman-teman. Kalau ada rekan Anda yang melakukan hal yang sama ya, segera direkomendasikan. Betul, Oke, betul. itu Kak Devi. Jadi seringkali penyebabnya karena pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan gitu. Oke, jadi berarti Kak kan eh, dari apa yang Kakak ceritain, apa namanya? Berarti kan basic si ghoster ini ngelakuin itu kan bisa dari karena keluarganya, bla bla segala macem gitu kan. Tuh. Nah, tapi kan kita sering, saya mungkin ya nggak tahu deh kalau Karani, kayak di sekitar kita tuh banyak yang apa namanya yang mengaku jadi korban tuh lebih banyak cewek daripada cowok Ya, gitu kan. Kayak betul. cerita Karani itu kan korbannya cewek gitu kan. Ya, ya. Padahal kan kadang cewek-cewek juga ngelakuin itu dan kalau misalnya kita lihat dari latar belakang apa yang terjadi, yang mereka yang si ghoster ini kan yang berasal dari keluarga broken home, ya Ya. kan? Hmm. Uh, nah, yang berasal dari keluarga broken home kan bukan cuma cowok gitu kan, Nah, cewek juga banyak kayak gitu. ya benar-benar benar. Kalau misalnya mau kita presentasinya tuh lebih banyak cewek atau cowok sih Kak yang jadi ghoster ini gitu? Oke, kalau kita ngomong dari si pelaku ghosting ya, ghosternya sendiri ya, eh kayaknya kasus yang masuk kebanyakan emang cowok yang kita dengar gitu ya, karena kita lebih banyak dengar dari si ceweknya gitu. Padahal sebenarnya prevalensinya tuh 50-50% loh Kak Debbie. Jadi cewek juga banyak yang ngelakuin ghosting. Jangan cuma ngomong bahwa semua cowok tuh sama aja gitu. Kan sukanya drama gitu ya kan. Semua cowok tuh sama aja gitu. Ternyata cewek juga banyak banget yang ngelakuin ghosting. Hanya saja biasanya cowok-cowok yang jadi korban perilaku ghosting oleh ceweknya itu biasanya jarang untuk ngungkapin. Jadi cowok tuh biasanya emang lebih apa ya, lebih tertutup soal masalah pribadi dibandingkan cewek. Kalau cewek mungkin lebih nyaman untuk share sama temen-temennya. Bahkan ya Kak Debbie, prevalensi orang yang datang ke psikolog, ke ruang konseling biasanya sama Kak Rani, itu tuh 70-80% tuh cewek. Aku nggak tahu kenapa sih. Cuman mungkin secara secara biologis wanita itu memang lebih apa ya, lebih open untuk menceritakan masalahnya, lebih senang untuk berbagi sesuatu ke orang lain, termasuk psikolog gitu kan, dibandingkan laki-laki. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ngomong pelaku ghoster itu menurut penelitian 50-50 loh. Hanya saja 50 yang cewek mungkin tidak terdeteksi karena korbannya nggak ngaku gitu kan. Tapi itu terjadi gitu. Jadi cowok yang jadi korban ghoster banyak banget juga. Cuman kita mungkin jarang dengar ceritanya aja gitu kan.
Jadi sama banyaknya. Nah, terus juga biasanya si korban-korban perilaku ghosting ini kan pasti dia di ya namanya penyesalan atau sadar itu kan biasanya sukanya telat ya di belakang ya Kak Devi ya. Kalau di awal namanya pendaftaran ya kan. Nah, Ya. mereka tuh mereka tuh sering kali ngerasa ya ampun, gue bodoh banget sih gitu. Bahkan even kadang sampai yang udah bertahun-tahun atau kadang yang sudah berkali-kali digituin sama orang yang sama atau orang yang beda-beda. Mereka para korban ini baru merasa bodoh banget di belakang gitu biasanya, sadarnya belakangan. Nah, di awal-awal mereka biasanya tuh terlalu apa ya, mudah banget untuk memberikan harapan gitu loh, mudah banget untuk berharap, ekspektasinya tinggi. Lah nanti kita bakal bahas deh kenapa sih kita tuh bisa jadi korban ghosting gitu kan, dan gimana caranya supaya nggak jadi korban lagi gitu. Jadi jangan sampai di belakangnya kita ngerasa kok aku nggak dihargai ya, aku sakit hati, kenapa sih aku diginiin gitu kan. Terus nanti keluar deh kalimat semua wanita tuh sama atau semua pria tuh sama gitu. Padahal Padahal kita sebenarnya bisa loh mencegah perilaku ghosting supaya nggak terjadi sama diri kita. Nanti kita bakal belajar deh. Gitu. Yap. Jadi sebenarnya presentasinya sama ya Kak, cuma emang Sama. iya sih bener. Kalau kalau cewek tuh emang lebih ini sih, kayak misalnya kumpul di grup yang A cerita, Ya. lagi ngumpul sama grup yang B cerita gitu. Kalau cowok kadang ceritanya cuma ke satu orang itu aja Iya, gitu iya, ya iya. Kak. Atau malah kadang cowok tuh kalau lagi punya masalah atau lagi patah hati malah kayak menarik diri ya. Dia lebih banyak pingin punya banyak waktu untuk sendirian, mungkin fokus sama hobinya gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya kadang nggak tahu atau nggak sadar si cowok ini tuh lagi ada masalah atau lagi patah hati gitu. Kecenderungannya kayak Banyak gitu. sih Kak. Hmm. Jadi apa? Lanjut ya Kak. Oke, boleh. Jadi kan kalau presentasinya sama gitu kan. Nah, Mhm. terus gimana sih Kak? Kita tadi kan Kakak bilang mau bakal belajar nih gitu kan. Gimana sih biar terhindar gitu dari si ghoster-ghoster Iya, ini iya, gitu. iya. Kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada kabar kayak gitu kan Benar-benar. kesel ya Kak. Iya, iya. Dan Ya gimana seringkali tuh dari perilaku mereka? perilaku ghosting kayak gini tuh jadi sebuah pola yang kita nggak sadar ya Kak Debi ya. Maksudnya untuk para pelaku, dia tuh tanpa sadar melakukan hal itu ke orang-orang. Ya itu tadi yang kayak saya bilang, mereka tuh udah nggak merasa bersalah dan kadang mereka nggak sadar gitu loh bahwa mereka melakukan ghosting loh. Parah loh. Orang-orang di sekitarnya yang biasanya lebih aware, tapi si pelaku sendiri tuh susah untuk menyadari gitu bahwa yang dia lakukan itu perilaku ghosting gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya gimana caranya kita nih, kita sebagai individu supaya bisa terhindar dari si ghoster-ghoster itu. Gimana caranya untuk menjaga diri kita gitu kan. Nah, eh, sebelum Kak Rani lanjut, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Kak Rani tuh lihat-lihat di YouTube gitu ya tentang apa namanya coach cinta gitu, seorang love coach gitu ya. Nah, dia tuh nyeritain juga memberikan kayak tips dan trik gimana sih caranya supaya kita itu nggak sering-sering sakit hati sama lawan jenis gitu. Gini Kak Debi, sebelum kita mengeluh, ih aku kok diginiin sih sama orang, kita perlu cek juga gitu. Eh, apa yang menyebabkan kita berulang-ulang digituin sama orang? Jangan-jangan seringkali ekspektasi kita atau harapan kita tuh udah terlalu tinggi di awal, ya kan? Atau kita terlalu mudah nyaman sama seseorang gitu. Nah, satu hal yang Kak Rani pelajari dari kemarin yang pembahasan di YouTube itu, ini terutama dia si love coach-nya ini menyampaikan untuk para wanita ya. Aku nggak tahu kalau untuk para laki-laki gimana. Untuk para wanita, kalian itu jangan terlalu mudah banget untuk nyaman. Meskipun si cowok ini mapan, ganteng, keren, pendidikannya tinggi, omongannya halus, tata etikanya bagus, mungkin dia pinter bikin kalian nyaman gitu. Pokoknya berikan hati kalian itu cuma 10% aja. Sebelum hubungan kalian tuh bener-bener sah alias halal gitu. Jadi 10% aja. Dan ketika kalian mulai nyaman sama seseorang, bahkan ketika sudah pacaran gitu kan, ya ibaratnya kayak sebelum janur kuning melengkung gitu ya. Jangan cuma naruh hati kalian cuma menggantungkan diri sama satu orang ini doang gitu.
Jadi selama masih pacaran, justru kalian perlu untuk membuka hati ke banyak orang. Bukan berarti kita mau selingkuh atau punya pacar banyak atau suka double gitu, enggak. Cuma maksudnya jangan cuman udahlah hatiku cuma buat dia. Aku nggak akan mungkin membuka hatiku pada orang yang lain. Jangan kayak gitu. Kalau ternyata si pacar kamu ini seiring berjalannya waktu ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita atau mungkin dia menunjukkan perilaku-perilaku yang membuat kalian nggak nyaman, minimal tuh nggak belum 100% hati kamu serahkan buat dia gitu loh, para para ladies ya, para girls di luar sana. Jadi ingat satu prinsip, pokoknya kalau sebelum janur kuning melambai jangan kasih 100% hati kamu buat seseorang gitu, karena potensi-potensi untuk putus, untuk ribut, untuk apapun itu masih masih banyak banget gitu. So ketika masih di masa pacaran, jangan pakai hati doang, pakailah logika juga. Kalau Ya, cuma pakai hati, 100% cuma hati doang ya, cuman ya udah makan cinta aja gitu maksudnya kan. Ketika si pasangan kita ngelakuin hal-hal yang buruk atau ternyata dia tuh memang bukan orang yang tepat gitu kan, kita nggak bisa pakai logika kita untuk menilai dia lagi, termasuk mengantisipasi perilaku ghosting itu tadi gitu. Jadi itu prinsip pertama. Kemudian prinsip yang kedua yang disampaikan sama si love coach-nya itu, kita ketika lagi pacaran ya Kak Debbie ya, biasanya kan masa-masa jatuh cinta itu kan setahun pertama begitu indah gitu kan. Sorry, tai kucing juga katanya baunya kayak parfum gitu. Aku nggak tahu sih gimana, cuma kata orang gitu ya kan, tai kucing rasa coklat gitu. Nggak ngerti deh bener nggak sih kalau lagi jatuh cinta. Nah, biasanya terutama cewek nih ya, cewek ya, kita ngomong dari sisi cewek ya. Biasanya cewek tuh terlalu apa ya, loyal, ibaratnya loyal secara energi, secara waktu, secara finansial, secara pemikiran untuk si pasangannya. Kenapa? Karena si cewek ini takut ntar kalau aku ditinggalin gimana, ntar kalau dia nggak cinta lagi sama aku gimana, ntar kalau dia ngelirik cewek lain gimana gitu. Jangan kayak gitu pola pikirnya gitu. Nah, dari situ kadang-kadang si cewek tuh terlalu kasih energinya tuh, oh my god, 10 jam dalam sehari itu cuma mikirin si pacarnya doang gitu loh Kak Debbie. Terus kemudian waktunya habis buat pacarnya doang, finansial, pokoknya pacarnya mau apa dia kasih gitu. Tapi mungkin cowok juga banyak ya yang kayak gitu ya. Nah biasanya itu terjadi di awal-awal hubungan gitu, masih PDKT kah atau awal-awal pacaran gitu. Jangan kasih 100% energi, perhatian, waktu kamu dan mungkin hal-hal yang lainnya juga, karena ingat sekali lagi hubungan ini belum pasti loh gitu. Jadi pokoknya prinsipnya sebelum janur kuning melambai itu belum pasti. Mau janji-janji manis kayak gimana pun itu belum pasti gitu. So hati-hati menjaga hati, pesan dari Kak Rani. Ya kan Kak Devi setuju ya Kak Devi ya? Hati-hati menjaga hati karena hati kita tuh rapuh sebetulnya. Jadi jangan pernah kasih hati kita 100% ke siapapun gitu ya. Karena yang bertanggung jawab menjaga hati kita tuh diri kita sendiri, bukan pasangan kita, bukan orang lain. Jadi jangan nyalahin kalau suatu saat kalian jadi korban ghoster gitu kan. Karena kenapa? Biasanya seseorang, ini kecenderungan manusia ya Kak Debbie ya, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia sudah terlalu nyaman, dia sudah merasa mendapatkan segalanya, dia sudah merasa pasanganku pasti takut kok kehilangan aku. Nah, ini bisa jadi bibit-bibit munculnya perilaku ghosting. Mereka akan lebih mudah ninggalin kita. Karena mereka merasa, ya pacarku nggak akan mungkin, ini kok nggak akan mungkin pindah ke hati yang lain gitu kan. Jadi ya gue seenaknya sendiri ya nggak apa-apa dong gitu. Dia udah cinta mati kok sama aku. Nah ibaratnya kayak gitu loh. Jadi jangan sampai pemikiran kayak gitu tuh terjadi. Nah itu bisa terjadi karena di awal kita terlalu ya effortnya terlalu gede banget gitu loh dalam sebuah hubungan gitu. Padahal kehidupan kita kan nggak melulu cuma hubungan percintaan. Ya kita punya kehidupan yang lain lah, kehidupan sosial, pertemanan, religius, kuliah, orang tua, keluarga gitu. Jadi ya kita perlu berimbang gitu, terutama di awal-awal hubungan, supaya kalian nggak jadi korban si ghoster-ghoster yang jahat di luar sana gitu kan. Jadi kalau udah jadi korban, coba cek ke dalam diri sendiri, apa ya yang bikin aku bisa jadi korban, salahku di mana, aku perlu koreksi diriku di mana gitu. Nah kalau udah tahu salahnya di mana, lain kali jangan diulangin lagi. Nah tapi Kak Rani juga punya tips-tips langkah-langkah untuk supaya teman-teman itu mencegah mencegah supaya kalian nggak jadi korban para ghoster gitu ya. Yang pertama, jangan jangan terlalu membuka diri di awal.
Ini kan sama seperti yang tadi Kak Rani sampaikan kan. Jadi ibaratnya tuh kita ya, mau kalian cowok, mau kalian cewek, perlu untuk bikin lawan jenis kita tuh tetap terus penasaran sama kita. Jadi jangan terlalu berikan terlalu banyak perhatian di awal, terlalu membuka diri di awal, terlalu banyak. Bukan berarti kita perlu menutup diri, tapi bukanya sedikit-sedikit aja gitu loh. Misalkan aku nih cowok, aku naksir sama Kak Debbie gitu kan. Setiap hari ada hal baru yang aku temukan. Ternyata si Debbie ini menarik ya. Dia bisa masak, dia pinter jahit, dia pinter olahraga gitu. Aku sebagai laki-laki akan semakin penasaran gitu loh. Jadi aku akan merasa, oh Debbie tuh apa luar biasa banget ya sebagai cewek gitu. Aku akan semakin tertarik sama Debbie. Jadi karena Debbie nggak sekaligus membuka diri di awal ke saya gitu 100% gitu. Kalau udah membuka diri 100%, ya aku udah gampang bosan gitu ibaratnya teman-teman ya. Jadi pelajaran pertama, jangan terlalu membuka diri di awal kayak terlalu totalitas banget gitu. Nggak perlu kayak gitu, dibuat santai aja gitu. Kemudian yang kedua, kurangi terlalu bicaranya terlalu banyak lewat chat. Nah, ini juga kayaknya problem zaman sekarang ya, Kak Debbie ya. Biasanya, seringnya anak-anak muda zaman sekarang, apalagi sorry nih, anak-anak muda yang sering ngerasa lonely atau kesepian, itu gampang banget untuk ngerasa nyaman dan dirayu lewat chat. Atau cuman kenalan lewat dunia maya doang gitu. Please, please sekali lagi, kalau hanya kenal lewat dunia maya, sebelum kalian ketemu secara langsung dengan orang itu, atau minimal tahu asal-usulnya dengan jelas gitu, jangan pernah percaya sama siapapun. Pesan dari kakak nih ya. Karena penipuan di dunia maya itu udah banyak banget dan rugi di kitanya kalau kita percaya banget sama seseorang di awal gitu. Nah, berlaku juga untuk hubungan-hubungan pacaran yang banyaknya cuma ngobrol di chat doang. Ketika diminta untuk, apalagi yang LDR ya, ketika diminta untuk video call, ketika diminta untuk nelpon, selalu aja banyak alasan gitu. Cuman maunya lewat chat doang gitu. Ya elah, emangnya situ operator, ngomongnya cuma lewat chat doang, kan gitu. Pacar loh. Jadi jangan jangan mau ya, jangan mau kalau ngomongnya lewat chat doang. Karena siapapun tuh, ya elah, bahkan teman satu kamar di kosnya aja bisa ngetikin chat kalau cuma chat doang ya pacarannya ya. Jadi jangan mau kalau komunikasinya lewat chat doang gitu ya. Terus kemudian berikutnya perlu juga untuk teman-teman minimal tahu atau lebih baik lagi menjalin relasi dengan si teman-teman dekatnya si pacar kalian itu atau keluarganya atau minimal circle-nya dia tahu dengan siapa dia bergaul, keluarganya kayak gimana asal usulnya, teman dekatnya mungkin perlu untuk kalian tahu dan kenal gitu supaya kita nggak cinta buta, kita nggak cuman aku cinta sama kamu gitu, nggak mau ngelihat kekurangannya, pokoknya aku cinta sama kamu besok kita nikah, jangan gitu ya. Kak Rani punya prinsip gini Kak Debbie, selama masih pacaran justru cari sebanyak-banyaknya kekurangan dari orang itu. Kenapa? Ya ketika menikah yang kamu lihat cuman kekurangannya doang. Ibaratnya tuh kalau lagi pacaran tuh masa promosi gitu loh. Yang ditunjukin ya bagus-bagusnya lah. Kayak marketing yang mau jualan mesin cuci, yang ditunjukin ya bagus-bagusnya dong. Nggak mungkin ngomong, mesin cuci ini cuma tahannya 5 tahun, Bu. Gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi selama masih masa pacaran, masih ada kesempatan untuk memilih yang lebih baik, cari sebanyak-banyaknya kekurangan dari pasangan kalian gitu. Bukan berarti negatif thinking ya, tapi kita perlu siap nih. Oke, pasanganku punya kekurangan di mana, di mana, di mana. Kalian bisa nggak mentoleransi itu? Kalau nggak bisa, ya udah, pikir lagi gitu kan. Terus kemudian yang tips berikutnya, perhatikan gerak-geriknya. Nah ini Kak Debbie, kita kalau sebagai orang psikologi kan kita kayaknya lebih punya satu skill observasi, ya kan? Tapi nggak cuma anak psikologi doang kok yang bisa observasi. Sebetulnya kita sebagai manusia punya bakat naluriah yang alami untuk memperhatikan gerak-gerik seseorang. Apalagi kalau itu orang dekat kita, gebetan atau pacar kita yang pasti kan lebih sering bareng sama kita. Perhatiin aja gerak-geriknya gitu. Kayak nunjukin perilaku-perilaku yang mencurigakan nggak sih? Misalkan ya, HP itu selalu di silent terus. Kenapa masih HP di silent terus gitu kan? Kalau ada telepon mah biasa aja, ya udah angkat-angkat aja, pede aja gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya kan, HP di silent terus. Terus kemudian ketika
kalian mulai membahas hal tertentu yang lebih serius, dia tuh kayak selalu menghindar gitu, mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain, atau malah pura-pura kemana, atau melakukan perilaku ghosting ketika lagi pergi makan. Katanya mau makan berdua, mau traktir, ternyata giliran mau bayar pura-pura ke kamar mandi. Ya udah lah ya kalau Iya, sekarang. Berarti ini perilaku ghosting di rumah makan ya. Kalau cuma kalau cuma sekali dua kali oke lah ya. Tapi kalau itu udah terjadi terus menerus, oh my god, jangan dipertahankan ya teman-teman ya. Itu sudah perilaku ghosting pure, murni ghosting itu namanya. Jadi coba perhatikan lebih detail kebiasaan-kebiasaan kecil dari si doi, si gebetan. Sekali lagi jangan cinta buta, cari sebanyak mungkin kekurangannya dia, kebiasaan-kebiasaan dia, bahkan hal-hal terburuknya dia gitu. Kalian perlu tahu itu sebelum hubungan jadi semakin serius gitu. Nah, jadi kalau itu cara-cara yang simpelnya gitu ya, cara-cara simpel supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku ghosting. Nah, tapi kalau emang teman ini juga kayaknya ya Kak Debi, kalau Kak Rani pelajarin ya, ada orang-orang tertentu yang pola dalam hidupnya itu tuh sering sekali jadi korban ghoster. Kak Debi pernah ketemu nggak orang kayak gitu? Nggak cuma sekali loh, berkali-kali jadi korban ghoster. Pernah nggak kenal orang kayak gitu? iya, ya. Jadi ada yang hobi jadi ghoster, ada yang hobi jadi korban ghoster gitu ya, Yes, Kak? bener banget. Ada loh Kak Debi Iya, orang kayak gitu. Iya kan? iya ada beberapa kayak eh, aku lihat di lingkungan aku gitu kan, kayak lingkungan pertemanan aku gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kalau aku sih bilangnya ya Kak, kalau aku eh, apa ya bisa dibilang ngejudge dia gitu. Emang dianya kayak mungkin cewek ya, terutama cewek Kak, Iya. nanggepin semua orang yang ngedeketin dia tuh suka sama dia dan Ah, dia buka diri, effort yang dia oke. kasih gede, padahal orang-orang yang ngedeketin ini sebenarnya cuma ngedeketin kayak awalnya hanya ingin jadi teman gitu, tapi Ya. si korban ghoster ini kayak ngerasanya, oh dia ngechat aku berarti dia emang mau kenal deket sama aku, mau jadi pacar gitu loh. Terus pas si yang ngedeketin ini hilang, dia menganggap bahwa si yang ngedeketin ini yang tadinya sebenarnya mau kenalan doang, niatnya kenalan doang, jadi kayak, oh dia ghoster nih, kayak gitu. Terus dia Ah, merasa korban gitu. oh, bisa dikatakan kayak ini ya, drama queen gitu ya, Kak Debbie ya. Merasa dirinya adalah korban selalu kayak gitu ya. Oke. Ini bisa jadi bibit-bibit victim mentality loh, Kak Debbie. Nah itu. Selalu merasa dirinya jadi korban. Padahal siapa suruh kamu kegeeran dan buka hati terlalu awal sama orang ya. Bisa dikaitkan juga sama para pelaku-pelaku bucin itu enggak sih, Kak Debbie? Si apa? Iya, Ya, orang-orang yang bucin banget gitu ya. Bucin tuh nggak ya. cinta atau butuh cinta ya? Kayak katanya sih budak cinta ya, Kak, nggak tahu deh. Tapi bisa juga butuh cinta gitu ya. Oke. Nah, Kak Debbie, kalau saya pelajari nih di apa kasus-kasus yang masuk gitu, ada emang orang-orang tertentu, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Sekali lagi prevalensinya sebetulnya imbang, cuman hanya saja mungkin kasus yang sering sering muncul tuh dari si cewek gitu kan. Cewek maupun cowok berkali-kali jadi korban si ghoster-ghoster. Entah itu ghoster yang sama maupun ghoster yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau sudah lebih dari satu kali teman-teman jadi korban dari ghoster, berarti kita perlu tanya ke diri kita sendiri gitu. Ada apa sih dengan diriku? Pola pikirku apa sih yang salah? Kenapa aku masih terus jadi korban? Ya namanya jadi korban kayaknya satu kali aja udah cukup ya Kak Debbie ya. Tapi kalau berkali-kali berulang-ulang dan kita nggak belajar sesuatu, memperbaiki diri kita, bisa jadi Anda yang mungkin punya masalah gitu. Kalau saya amatin sih, kalau saya amatin ya, uh, sorry sebelumnya, orang-orang yang sering banget jadi korban ghoster, itu seringkali orang-orang yang merasa kesepian, dia merasa nggak percaya diri dengan dirinya, merasa minder, merasa hidupnya nggak cukup sempurna, merasa selalu kurang, dan merasa kayak dicintai atau dikejar-kejar lawan jenis itu adalah segalanya gitu teman-teman. Oh keputus ya. Oke. Nah jadi yang saya amati sejauh ini itu teman-teman yang seringkali menjadi motif seseorang itu berkali-kali mengalami uh, ghosting gitu. Jadi si para pelaku
Oke Kak, udah nyambung lagi ya. Ya. Itu tadi Kak Debbie. Jadi saya lagi ngomongin yang saya amatin sih, tapi mungkin saya bisa salah atau bisa kurang juga. Tapi seringkali kasus-kasus yang masuk, orang-orang yang mengeluh menjadi korban ghosting itu biasanya ya, mereka tuh orang-orang yang sering merasa kesepian, kemudian orang-orang yang sering merasa tidak percaya diri, sering merasa minder, kemudian merasa tidak cukup puas atau tidak cukup oke dengan dirinya dan kehidupannya gitu. Jadi mereka menganggap dicintai atau dibutuhkan atau dikejar-kejar sama lawan jenis itu adalah hal yang utama. Maksudnya itu adalah pengakuan bahwa saya tuh oke loh, bahwa punya pacar tuh berarti saya cukup cantik, saya cukup ganteng, saya cukup keren, saya cukup diakui gitu. Nah, padahal kan sebetulnya oke atau enggak, diakui atau enggak, itu bukan dari punya pacar atau enggak, bukan dari punya pasangan atau enggak, bukan dari dikejar-kejar lawan jenis atau enggak gitu kan. Kita perlu merasa oke dulu dari dalam gitu. Barulah lawan jenis akan mendekatkan gitu teorinya. Nah, tapi yang saya amatin sih kebanyakan kayak gitu ya, Kak Debbie ya. Orang-orang yang, terutama orang-orang yang sering merasa kesepian, sering merasa galau itu tadi, dan ya ibaratnya kayak punya kecenderungan bucin lah ya. Mereka tuh kayak rela melakukan apapun demi demi lawan jenis gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini tuh sering banget jadi sasaran para ghoster loh, Kak Debbie. Dan para ghoster itu hati-hati, mereka punya radar yang kuat membaca siapa sih orang-orang yang gampang masuk jebakan, siapa sih orang-orang yang sasaran empuk gitu kan. Dan itu kan sebetulnya kasihan banget ya, dan kita perlu untuk membenahi diri kita supaya nggak terus-menerus menjadi korban ghoster. Kecuali teman-teman menikmatinya, ya udah gitu kan. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, ya kan Kak Devi? Mungkin ada orang yang menikmati menjadi korban ghoster, ya udahlah, kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau Anda ingin merubah situasinya dan nggak mau lagi jadi korban, kita perlu banyak-banyak introspeksi diri. Karena jangan-jangan pola pikir kita, mindset kita, perasaan di dalam diri kita yang malah menarik para ghoster itu untuk datang gitu. Karena apa yang kita percaya itu yang kita tarik. So, hati-hati banget dengan pikiran yang kita frekuensikan gitu. Banyak banget juga nih Kak Debbie, karena ini punya temen ya dari zaman kuliah gitu kan, ngomongnya gini, aku mah kalau punya pacar atau punya hubungan, aku nggak penting apapun, yang penting tuh aku makan cinta aja udah cukup gitu. Beneran dia, kejadiannya emang bener, punya pacar selalu makan cinta doang gitu, nggak makan yang lain gitu. Aduh, Kak Rani soal bingung. Lah, emang udah nggak butuh nasi, udah nggak butuh yang lain, kalau cuma makan cinta bisa kenyang mah, aku juga mau gitu. Nah, maksud aku hati-hati dengan apa yang kita ucapkan gitu ya, karena kita percaya ucapan adalah doa. Nah, apa yang kita ucapkan itu juga yang akan menjadi realita kenyataan dalam hidup kita gitu. Kalau kita merasa aku pacaran nggak butuh apapun, yang penting aku dicintai, aku makan cinta, ya itulah fenomenanya yang akan terjadi gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih ya, Kak Debbie ya. Iya, Oh ya, buat teman-teman yang ingin tanya silakan ya. ada yang nanya nih Kak. Ya. Dari Iman Nur Falah 09. Mau tanya dong Kak, gimana sih nanggepin orang yang baper terhadap kita supaya tidak melukai perasaannya? Oke. Kak Debbie mungkin punya jawabannya dulu, kan baru saya lengkapin. Gimana? Susah ya Kak, karena kalau orang baper, kita kan nggak susah ya Kak ngertiin perasaan orang gitu. Nih orang baperan atau enggak, gitu kan. Kadang di lingkungan pertemanan pun sulit gitu ngedeteksi kayak gitu kan, harus berteman yang cukup lama baru kita tahu oh ini orang nggak baperan, kalau diajak bercanda seperti ini nggak baperan kayak gitu. Agak sulit kayak gitu, apalagi kalau untuk ngejalin hubungan pacaran kayak gitu, kayaknya aku masih bingung deh. Mungkin Karani aja yang lebih. Iya, thank you ya Imanur Falah pertanyaannya. Ini memang fenomena yang klasik banget ya Imanur Falah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Orang-orang yang baper sama kita tuh apa ya, hal yang udah lumrah dan biasa banget. Apalagi kalau kita tuh adalah pribadi yang menarik gitu ya. Maksudnya pribadi yang easy going, pribadi yang punya banyak teman, punya banyak aktif secara kegiatan sosial dan lain sebagainya. Biasanya kita akan lebih mudah untuk menarik lawan jenis, itu gampang banget baper sama kita. Tapi di balik itu semua kita juga perlu cek, jangan-jangan sikap kita yang
terlalu gampang membuka diri, membuat lawan jenis gampang baper sama kita, gitu. Jadi kita juga perlu cek ke dalam diri kita sendiri. Gimana sikap kita untuk menyikapi orang-orang yang misalkan baru kenalan, orang-orang yang lawan jenis misalkan sama kita gitu. Boleh ramah, pasti tetap harus ramah dong gitu. Boleh sih ramah, cuman coba cek deh, kamu membuka diri terlalu banyak gak sama orang baru gitu. Tapi kalau ternyata memang sudah kayaknya enggak kok kak, aku biasa aja, dia aja yang baperan gitu. Ya udah, sebenarnya kita perlu punya satu satu apa satu pola pikir gini sih. Perasaan yang dialami oleh setiap orang itu adalah tanggung jawab dari orang masing-masing, orang tersebut masing-masing gitu. Jadi bukan tanggung jawab kita untuk menyembuhkan sakit hatinya orang lain gitu kan. Bukan tanggung jawab kita juga untuk mikirin, aduh orang itu baper nih sama aku, gimana nih nanti gitu kan. Nah, jadi untuk Imanur Falah, kalau memang kamu sadar bahwa ada seseorang yang baper sama kamu, ketika kamu memang nggak tertarik sama dia, nggak tertarik untuk melanjutkan hubungan itu, kamu perlu tegas sih gitu. Nah, masalah dia nanti akan terluka perasaannya, dia bakalan sakit hati atau enggak. Sekali lagi, orang itu adalah pribadi yang sudah dewasa dan punya tanggung jawab terhadap perasaannya masing-masing. Jadi bukan tanggung jawab Imanur Falah untuk harus mikirin, gimana nih nanti supaya dia nggak sakit hati dan lain sebagainya gitu. Kalaupun dia sakit hati, ya sudah, itu tanggung jawab dia sendiri, pilihan dia sendiri. Selama Imanur Falah tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan, misalnya nih, ngata-ngatain dia, ngejekin dia, atau ngeluarin kata-kata yang menyakitkan hati, atau apapun gitu. Selama Imanur Falah tetap melakukan hal yang wajar, ya tegas kayak biasa gitu. Misalkan orang itu minta untuk lebih dekat ya sama sama kamu gitu kan. Ya udah sampein aja, maaf ya aku belum bisa atau apapun lah gitu. Kamu perlu jujur menyampaikan apa isi hati kamu, sampaikan apa alasannya, ungkapkan aja secara nyaman, secara apa adanya gitu. Nah, itu tinggal tanggung jawab dia mau ngertiin atau enggak, mau sakit hati atau enggak, itu tanggung jawab dia. Yang penting kamu sudah jujur sama perasaan kamu. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Setuju nggak Kak Debbie? Setuju sih Kak, karena emang itu sih tadi kan, kita nggak bisa, susah gitu kalau kita harus mengerti perasaan semua orang gitu. Kalau Ya, sama A benar. harus ngerti A, kayak gitu. Apalagi kalau ketika ada di satu perkumpulan yang si A, B, C ini perasaannya berbeda-beda kayak gitu kan Kak. Yes, betul, betul. Hmm. Bercanda B, si A ternyata yang tersinggung karena nggak sesuai Iya. sama kadang bercandaannya gitu kan Kak. Nah kadang itu sih yang susah kayak gitu. Jadi banyak Benar-benar. orang-orang jadi punya apa sih Kak tadi Kak? Mental victim, Ya, victim mentality. mentality kayak gitu. Jadi sekarang banyak banget yang kayak gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak drama banget, nggak cowok, nggak cewek ya. Kalau aku lihat tuh banyak banget ya sekarang ya. Kayak Hmm. suka banget membesar-besarkan cerita gitu. Seolah-olah saya adalah korban gitu. Padahal coba cek lagi. Jangan-jangan dia yang mulai mancing duluan. Ujung-ujungnya dia yang cerita dia sebagai korban gitu loh. Nah, kayak gitu loh. Ya kan? Kayak Jangan-jangan kalau jangan-jangan banyak ghoster di sekitar kita juga yang mengaku dirinya sebagai korban ya, Kak Devi ya. nah itu kayak gitu Kak. Kalau kalau cowok sih, kalau aku banyak dengernya, ini Kak, si Iman Nurfalah ini. Mm-mm, mm-mm. Jadi intinya bukan tanggung jawab kita ya Kak atas perasaan orang lain selama kita masih bersikap wajar. Ya, betul banget. Mm-mm. Selama kita bersikap ya sesuai dengan tata etika kesopanan lah gitu, tegas yang pada tempatnya gitu, pada batas yang wajar. Jadi nggak perlu terlalu merasa bersalah deh. Kalau memang dia mau sakit hati, dia ngeblok kamu misalnya kayak gitu, ya udah itu tanggung jawab dia, nggak perlu merasa bersalah. Karena banyak banget ya Kak Debi, saya tuh dengar dari teman-teman kita di luar sana, aku tuh nggak tega mutusin pacarku, dia tuh nanti kalau aku putusin dia bunuh diri, terus dia tuh kalau aku putusin tuh dia nanti stres dan lain sebagainya, entah wanita maupun laki-laki gitu. Selalu saya tekankan sama mereka, eh, mau bunuh diri, mau tidak, mau hidup baik, mau tidak, itu tanggung jawab dia. Udah berani pacaran, udah dewasa, udah 17 tahun ke atas gitu, bukan anak bayi lagi. Dan satu hal lagi juga, seringkali orang itu menggunakan ancaman untuk membuat kita merasa bersalah. Setuju nggak Kak Devi? Ya kan? Setuju. Kalau kamu berani mutusin aku mau nanti mati aja, aku nanti bunuh diri aja. Ya elah, kayak anak TK ya. Ya. Ya kan? Nah, itu akhirnya membuat si
si orang ini jadi nggak tega untuk aduh serba salah, mau maju salah, mundur salah, padahal udah nggak nyaman dalam sebuah hubungan. Nah, itu juga kadang apa ya, fenomena klasik ya Kak Debbie ya, bikin si orang ini tuh jadi mau mutusin merasa bersalah, mau ninggalin juga nggak enak, tapi bertahan juga udah nggak nyaman gitu loh. Harus kayak gimana gitu. Iya, Tapi itu ya, hmm, gimana Kak? nanti nanti ujungnya jadi kayak toxic relationship gitu ya kan Iya, Kak? betul. Yang kita dulu pernah bahas ya tentang toxic relationships ya, Kak Debbie ya. Ya, ujung-ujungnya menjadi toxic relationship. Jadi bibit-bibitnya mulai dari sana gitu. Dan ingat sekali lagi bahwa keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, itu tanggung jawab pribadi diri kita sendiri loh, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pacar kamu, bukan tanggung jawab gebetan kamu, bukan tanggung jawab siapapun, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Karena kita adalah pribadi yang dewasa. Jadi kita berhak untuk menentukan mau dibawa kemana hidup ini gitu. Mau jadi kayak seperti apa, itu tanggung jawab kita. So teman-teman nggak usah merasa terlalu terbeban banget. Dan sekali lagi, orang-orang yang suka banget mengancam, kamu kalau ninggalin aku mau mati aja. Aduh, 9 percaya deh, 99% itu cuma ancaman doang. Supaya kamu nggak pergi kemana-mana. Ya, 99% tuh ancaman doang. Tapi kan aku takut Kak, nanti kalau dilakuin beneran, yakin deh, 99% itu cuma ancaman. Kalau misalkan emang dilakuin beneran, ya, termasuk yang 1% ini yang dilakuin beneran, ya nggak mungkin juga dong polisi bakal nyariin kamu dan kamu bakal dijadikan apa tersangka gitu. Yang membunuh dirinya sendiri siapa? Kan dia sendiri gitu kan. Ya, apalagi kalau dia masih tinggal bersama keluarga gitu kan, kalian bukan suaminya, bukan istrinya, nggak tinggal bareng gitu kan, tinggal di tempat yang terpisah. Jadi kalaupun ada hal buruk yang terjadi pada orang tersebut, pada pasangan Anda, ya nggak mungkin dong Anda dijadiin tersangka, ya nggak Kak Devi? Jadi nggak Iya. perlu terlalu merasa bersalah banget karena ingat bahwa ancaman digunakan untuk mengintimidasi Anda supaya kita merasa bersalah, supaya kita nggak tega ninggalin dia, supaya kita khawatir terus sama dia. Tapi sekali lagi itu adalah hal yang sangat kekanak-kanakan, gitu ya, nggak dewasa sama sekali. Dan itu sudah termasuk ciri-ciri hubungan yang toksik, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada dalam hubungan yang seperti itu ya. Oke, ada lagi kah komentar yang lain, Kak Debbie? Ini Haj Palika ya, setuju Kak Ya, katanya gitu. ya. Terus Nurfalah, makasih banyak ya Kak, means a lot banget buat saya gitu Oke, katanya. ini juga dari Imanur Falah, jadi intinya bukan tanggung jawab kita ya, Kak, atas perasaan orang lain selama kita masih bersikap wajar. Oh, ini yang tadi ya, udah dijawab ya. Oke, nah, Kak Kak, Debbie, gimana? jadi bisa dibilang nggak sih kalau si orang-orang ini yang apa ya suka mengancam, nggak mau Ya, diputusin dan segala macam ini, sebenarnya self love-nya mereka tuh kurang. Bisa dibilang hmm, kayak gitu. ya, bisa jadi self love-nya kurang, bisa jadi kayak tadi loh, dia tuh memang punya mental-mental victim mentality itu loh. Jadi kayak dia tuh selalu bergantung 100% menggantungkan kebahagiaannya sama pasangannya. Atau memang dia punya pola terbiasa untuk mengancam dengan tujuan untuk mengintimidasi. Mungkin di dalam keluarganya juga dia belajar pola seperti itu dan dia udah merasa nyaman gitu. Selama ini mungkin setiap kali mengancam orang tuanya, dia dapat apa yang dia mau gitu kan. Lama-lama ketika punya pasangan, dia melakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tapi kan sebenarnya si pasangannya hidup di dalam ancaman gitu. Emang enak ya? Iya, Setiap iya. hari selalu merasa terancam gitu kan ya. Sebenarnya itu udah masuk klinis ya, Kak. Yes, iya iya. Tapi Itu mm, tapi kadang kalau kayak di lingkunganku gitu ya, Kak, kayak aku mm, ngasih tau temanku gitu kan, ada nih kayak gitu, ngasih tau temanku yang kayak, maksudku, aku beranggapan ya, Kak, aku beranggapan kayaknya dia ini udah masuk klinis deh gitu kan. Nah, terus aku kayak bilang, apa, merekomendasikan buat coba deh cari psikolog atau psikiater ya, gitu, soalnya iya. kayak gitu, apalagi kalau sudah berumah tangga, terus nanti akhirnya turun ke Hmm, anaknya, kan, Kak. betul, betul. Apa, kayak tanggapan mereka tuh kayak apa sih enggak ini tuh biasa aja kayak gitu loh Kak. Jadi kayak Ah, orang-orang tuh kurang aware
soal apa namanya, kita konsultasi ke psikolog dan psikiater Iya. gitu Kak. Kalau kita sih konsultasi ke psikolog atau psikiater, orang-orang tuh selalu beranggapan bahwa oh dia pasti gila, kayak gitu loh Kak. Iya, benar-benar. Nah, Kak Debbie, beberapa waktu yang lalu kemarin saya sempat diwawancara sama apa namanya, Rotarek. Rotarek tuh kayak satu organisasi sosial gitu kan, tapi dalam bahasa Inggris ya. Itu saya posting di akun Instagram yang satunya yang Maharani_psikolog. Jadi itu juga di sana dia dia mereka bertanya, Kak Rani, menurut Kak Rani itu gimana sih stigma orang zaman sekarang tentang pergi berkonsultasi ke psikiater dan ke psikolog gitu kan. Nah, di situ saya sempat kasih 6 alasan, kayak kita perlu membangun satu apa ya, pola pikir atau mindset yang baru tentang berkonsultasi secara psikologis ke psikolog maupun ke psikiater gitu. Yang pertama, kita perlu sadar banget bahwa kita tuh bukan orang gila loh konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu kan. Bahkan psikolog juga bisa membantu kita dalam masalah finansial, marriage relationships gitu kan, masalah pertemanan, masalah sosial, gangguan belajar, pendidikan. Jadi bagian mana yang gila gitu? Nggak ada yang gila, kecuali orang gila bener. Jadi kalau teman-teman merasa butuh untuk berkonsultasi ke psikolog, itu sama sekali bukan orang gila gitu, dan bukan kayak dianggap orang sakit jiwa. Mungkin memang masih banyak stigma-stigma yang membuat seseorang tuh jadi ragu-ragu untuk konsultasi ke psikolog ya Kak Debbie ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang mungkin masih kota kecil, yang lingkungannya kayak belum open mind gitu kan, dianggapnya ke psikolog kayak satu hal yang tabu, malu-maluin keluarga, bikin aib keluarga gitu. Tapi tenang aja, kalian nggak sendirian, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama kayak teman-teman. Jadi kayak ibaratnya kayak depresi di masa muda gitu ya Kak Debbie, self harm, menyakiti diri sendiri, kemudian pemikiran-pemikiran pingin bunuh diri, kemudian mood swing, itu tuh terjadi banget loh. Anxiety, kecemasan itu banyak banget kasusnya di seluruh dunia. Hanya saja tidak terungkapkan secara jujur, karena biasanya para para ya orang-orang yang mengalami, para penyintas itu tuh nggak mau terbuka gitu. Apalagi nih kita tahu sendiri kan Kak Debbie, di budaya Indonesia biasanya orang tua kalau ngelihat anaknya agak bermasalah, biasanya asumsinya apa Kak Debbie? Apa ya Kak, kalau kalau di tempatku ya gitu, misalnya anak ini Ya, jadi kayak habit gitu loh Kak, oh emang mungkin sifatnya kayak gitu, oh mungkin memang ah, karakternya kayak gitu, hmm, anggapannya Kak. iya. Atau malah Jadi yang lebih tidak parah, kadang salah. malah banyak banyak orang tua yang nganggapnya ini tuh kayak kesambet setan Kak Debbie, Oh, oh iya 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 iya. ya Perlu kan? rukiah ya Kak. Perlu rupiah, iya. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang beragama Muslim, tapi ini memang kasus yang real banget gitu loh. Banyak banget klien yang datang ke tempat Kak Rani, ya memang mereka menderita anxiety, mengalami depresi gitu kan. Ditambah lagi orang tuanya yang nggak mau terbuka sama sekali tentang kesehatan mental dan menganggap si anak ini alah paling kesambet setan gitu. Besok dibawa aja ke orang pinter gitu kan ibaratnya gitu. Nah, itu akan semakin memperparah situasi kita Kak Debbie, dan malah memperburuk stigma-stigma tentang kesehatan mental yang harusnya kita perlu sadar gitu kan. Nah, terus juga hal yang lain yang perlu kita tanamkan adalah it's okay to be not okay gitu, kayak film Korea gitu ya. Jadi sesekali dalam fase hidup kita, apalagi di zaman sekarang yang tuntutannya semakin tinggi, kayaknya pressure tuh semakin tinggi ya dari mana-mana ya. Jadi kesehatan mental tuh jadi satu concern yang penting banget, sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi kalau Iya. sometimes kadang-kadang kita merasa kayak lagi down, kita lagi kayak nggak semangat, nggak mood, kayaknya emosi lagi naik turun gitu, it's okay to be not okay. Terima dulu situasinya, akui bahwa aku memang lagi nggak okay, dan kemudian saya kayaknya perlu nih berkonsultasi sama ahlinya gitu. Karena kadang kalau cuma nanya dengan teman-teman di sekitar, nanya dengan keluarga, nanya sama tetangga, cuma sama saudara, ya mungkin kita bisa ya dapat masukan, tapi mereka benar-benar paham nggak tentang kondisi kesehatan mental seseorang gitu. Beda kan dengan yang memang ahlinya seorang profesional. Jadi jangan pernah untuk malu atau ngerasa kalian tuh berbeda gitu kalau konsultasi ke psikolog. Justru malah kita tuh apresiasi banget ya Kak Debbie ya.
orang-orang yang mau membuka dirinya untuk berkonsultasi ke psikolog. Jadi tandanya Anda masih care dan peduli banget dengan masa depan kalian, dengan kesehatan mental kalian gitu, dan nggak mau stuck di tempat aja. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, ya pergi dong cari ahlinya gitu. Sama aja kayak kita sakit, kita perlu dokter, kita perlu obat dan lain sebagainya. Jadi sama dengan kesehatan mental kita. Gitu sih Kak Devi. Jadi mulai deh kita perlu merubah pola pikir, mendobrak pola pikir yang lama gitu ya. Iya, bener sih Jangan Kak. Jadi terpendam terus. gemes gitu loh Kak. Jadi kayak Iya apa benar. namanya? Kita kita yang udah ya bukan bukan so tahu ya Kak, tapi kayak aku yang ya cukup mungkin lebih paham gitu kan. Kayak gitu tuh Iya. kayak aduh, gitu ketika bilang, ayo coba ke psikiater atau ayo coba cari psikolog cuma buat cerita gitu. Ah enggak, antar aku dibilang gila, aku di itu tuh kayak kalau udah bilang kayak gitu kayak aku jadi terserah deh. Kayak gitu loh kan. Ntar Iya, iya, betul. ngelik kayak enggak loh kayak gitu. Terus jadinya malah cerita ke temen. Kadang cerita ke temen kan memang Iya. ya itu benar kata Karani tadi gitu kan, bukan ahlinya. Jadi kadang teman menasehati apa yang dia tahu gitu, belajar dari pengalaman kayak gitu kan. Betul, betul. Dan kadang-kadang kalau temen yang kasih nasihat tuh seringkali sifatnya subjektif juga ya Kak Debi ya. Ya iyalah teman sendiri pasti dibelain gitu. Jarang ada teman yang berani tegas ngungkapin, ya kamu tuh nggak benar, kamu tuh nggak tepat kalau kamu begini begini begini. Yang aku lihat kayaknya jarang ya ada teman yang bisa ngomong seperti itu ya ke temennya ya. Biasanya kalau temennya curhat ya antara dia bandingin dengan pengalaman dia sendiri atau dia cenderung membela gitu. Tapi mungkin beda halnya kalau seseorang pergi ke profesional dalam hal ini psikolog ya. Karena kesalahan-kesalahan dalam berpikir itu kan banyak banget ya Kak Debi ya. Contohnya salah satunya yang orang-orang yang selalu terbiasa merasa jadi korban. Itu kan sebetulnya kesalahan dalam berpikir juga. Nah, ketika ketemu sama ahlinya, dalam hal ini psikolog, pasti penyampaiannya beda gitu kan. Dan pasti teman-teman akan diajak untuk berpikir ulang, mereframe ulang, dan mendapatkan insight baru atau pencerahan baru gitu dalam pola pikirnya gitu. Sehingga kita bisa tahu, oh selama ini ternyata aku tuh salahnya di sini tuh. Jadi apa sih yang perlu saya perbaiki, saya tingkatkan lagi ke depannya, supaya nggak terjadi perilaku yang sama, termasuk yang tadi jadi korban-korban ghosting itu tadi kan gitu. Apa sih yang perlu saya benahi dari diri saya gitu, supaya lain kali mencegah perilaku yang seperti itu tidak terjadi lagi gitu. Kira-kira kayak gitu Kak Devi. Siap-siap. Ini ada uh, Elvina nih ya, join nih Kak Devi. Boleh dibaca ini Ya, komentarnya. katanya baru join kakak-kakak baru selesai kegiatan. Ya, Alvina orang sibuk ya Kak Rani. Untuk Kak Debi, Kak Rani lanjutkan. Siap. Oke, siap. Nah, tinggal 3 menit mungkin ada closing atau pesan-pesan atau kesimpulan nih yang pengen Kak Devi sampai ini buat teman-teman kita Kak. Apa ya? Mungkin kalau buat aku nangkap dari apa yang udah Kak Rani sampein ya. Yang aku tangkap banget adalah itu tadi kita nggak bisa selalu ngertiin perasaan orang. Jadi Yes. perasaan itu ya tanggung jawabmu. Kamu udah dewasa gitu. Jadi yang harus belajar itu bukan orang lain, tapi kamu sendiri yang harus belajar. Kalau kamu Yes. tidak bisa menerima itu, ya jangan hidup di lingkungan itu, kayak gitu. Cari lingkungan pertama lain, Iya. gitu. Terus soal ghosting dan ghoster, buat Iya. kamu yang jadi korban ghosting, jadi korban para ghoster, em, apa ayo deh coba lihat ke dirimu sendiri, jangan-jangan memang kamu nyaman di situ jadi kamu selalu nyalahin orang lain gitu kan, Iya. kayak aduh ayo dong jangan kayak gitu terus kayak gitu loh, masa Iya. jadi korban kok gitu loh. Dan Betul buat kamu betul. para Hmm. ghoster jangan kayak gitulah, nanti kamu kalau jadi korban ngerasain sakit loh. Karena karma itu berlaku ya Kak Devi ya. Hukum tabur Betul. tuai berlaku ya. Oke. Wah, ini si Elvina minta kalimat motivasi. Jadi kayaknya perlu ada cas energi ya, Kak Debi ya. Betul. Apa ya kalimat motivasinya cocok ya? Ani. Apa ya? Em, jujur ya Kak Debi, saya saat ini juga, oh tinggal 1 menit.
Saya saat ini juga lagi di fase yang nggak terlalu well banget gitu. Sometimes merasa emosi sering naik turun, kadang-kadang merasa down, merasa semangat hilang, dan lain sebagainya. Buat Elvina, buat Kak Debbie, dan buat semua teman-teman yang lagi dengerin, it's okay. Apapun kondisi kalian saat ini, jangan pernah merasa putus asa gitu. Minimal meskipun jalan kita lambat, progres kita lambat, tapi minimal kita nggak jalan di tempat gitu. Jadi, so tetap semangat, tetap punya harapan hari esok aku mau ngapain, dan jadilah lebih baik, versi diri yang lebih baik dibandingkan kita yang kemarin gitu teman-teman. Itu aja deh pesannya buat teman-teman, tinggal 15 detik nih. Waduh Kak, ada yang nanya lagi Kak. Aduh, oke, lanjut Apakah sebentar habis ini. boleh?